Pokoknya susah banget kayak aku udah ngerjain beberapa soal gitu loh. Waktu nggak cukup gak sih? Kalau gue sih nggak pernah jawab semua sih kemarin. Ya menurut gue gampang sih, easy banget. Oh, isi banget. Siap. Udah deh, kita balik aja. Aduh, males banget gak sih pulangnya nggak ada trotoar? Kayak ini susah banget kalau kita mau jalan kaki. Mana nyebrangnya susah. Oh, gimana nih mau nyebrang? Aduh, susah banget sih mau nyebrang. Jatinangor merupakan tempat menimba ilmu bagi mahasiswa dari berbagai kampus. Ada berbagai metode yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menuju kampus, seperti menggunakan kendaraan seperti mobil atau motor, atau berjalan kaki. Mengetahui hal tersebut, seharusnya pemerintah setempat menyediakan fasilitas pejalan kaki yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pejalan kaki. Namun, sayangnya, hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Nyatanya, jalanan Jatinangor yang padat, ditambah lagi dengan fasilitas pejalan kaki yang bahkan hampir tidak ada, membuat tidak hanya mahasiswa, namun warga lokal mengalami kesulitan dan ketidaknyamanan ketika harus berjalan kaki karena merasa tidak aman. Ketiadaan fasilitas pejalan kaki di Jatinangor seperti trotoar, membatas jalan, zebra cross, dan infrastruktur pendukung lainnya, kami jadikan sorotan dan isu yang ingin kami bahas, karena hal ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat, terutama pejalan kaki. Untuk mendukung penelitian kami menyebarkan kuesioner bagi mahasiswa ITB, serta mewawancarai masyarakat lokal serta mahasiswa untuk menanyakan pendapat mereka mengenai keadaan infrastruktur pejalan kaki di Jatinangor saat ini. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan narasumber. Halo semuanya, saya Rizka Yulia Bilkis dengan NIM 166255320 dari kelompok 9 K43 pengantar prinsip keberlanjutan. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu warga terkait infrastruktur pejalan kaki di Jatinangor. Mohon izin ya Ibu, sebelumnya boleh perkenalan saya dengan Ibu siapa? Sama Ibu Eka. Oke Ibu. Saya kerja di Kasalmita RT 1 RW 9 masih di Egarwana Jatinangor Kecamatan Sumedang. Perkenalkan, nama aku Fadil. Aku dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Halo semua, perkenalkan nama aku Maulisa Dara Mandeni dari RTSL STI. Ya, untuk jaga banyak sih Banyak sering gitu ya. sering. Menurutku sih masih bisa ditingkatkan banget karena dia itu tidak walkable walaupun dia tujuannya itu sebagai trotoar. Ada beberapa salah satunya tuh di sungai itu dia malah dijadikan sebagai tempat jualan gitu, jadi lewatnya masih harus tetap jalan yang di aspal bukan di trotoar. Dan juga ada beberapa jalan besar, nggak besar-besar amat sih, tapi dia tidak menyediakan trotoar. Jadi kalau misalnya di jalan itu harus menghadapi dengan kendaraan-kendaraan besar gitu, karena banyak truk kan ya di Jatinangor. Paling banyak kendaraan yang cepat ya di Jatinangor. Terus banyak juga mungkin mobil yang parkir sembarangan di pinggiran jalan. Jadi orang-orang yang jalan kaki itu lumayan sulit buat jalan. Mungkin seperti itu. Kurang sih. Terus kurang. Jalur untuk perjalan kaki bisa diperlebar gitu ya, dan dibuat jadi lebih ramah untuk berjalan kaki gitu, cantik ya. Perbanyak pohon supaya teduh gitu ya. Oke. Selain melakukan wawancara, kami juga memperoleh data melalui kuesioner yang telah disebarkan. Kondisi infrastruktur pejalan kaki di Jatinangor dinilai buruk, bahkan sangat buruk oleh mayoritas masyarakat dan mahasiswa. Hal ini juga terlihat berdasarkan hasil kuesioner yang menunjukkan 40% responden mengatakan bahwa kondisi trotoar sangat buruk dan 33% menunjukkan bahwa kondisi trotoar buruk, merasa tidak aman, ataupun tidak ramah bagi penyandang disabilitas.
Berbagai permasalahan seperti trotoar yang rusak, jalur yang sempit, penerangan yang minim, tidak ada penyeberangan yang aman, serta masuknya kendaraan dan pedagang ke area pedestrian menjadi hambatan utama bagi pengguna. Situasi ini menunjukkan bahwa jalur pedestrian belum memenuhi prinsip keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas, serta berdampak pada 3 pilar keberlanjutan, yaitu sosial karena tidak inklusif dan bertentangan dengan SDG 11 tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan, lalu lingkungan karena mendorong penggunaan kendaraan yang meningkatkan emisi dan berlawanan dengan SDG 13 tentang aksi iklim, lalu ekonomi karena menambah risiko kecelakaan, biaya kesehatan, serta menurunkan potensi aktivitas ekonomi lokal. Melalui perspektif Urban Mobility Nexus dan Health Air Quality Nexus, semakin jelas bahwa perbaikan infrastruktur pejalan kaki bukan sekedar proyek fisik, melainkan kebutuhan strategis untuk mobilitas manusia yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan. Fasilitas pejalan kaki harus dirancang dengan memenuhi 4 prinsip utama: keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Oleh karena itu, kita dapat memfokuskan solusi di beberapa aspek. Lalu kita ada solusi dari berbagai aspek. Yang pertama dari aspek keselamatan dan keamanan, yaitu solusi ada yang pertama penyediaan trotoar yang rata, terhubung, dan bebas hambatan. Lalu yang kedua ada penyeberangan aman seperti zebra cross lebih banyak, pelikan crossing, serta lampu dan marka yang jelas. Lalu ada pemasangan pengendali kecepatan, penerangan memadai, dan drainase yang berfungsi baik. Terakhir ada penggunaan polar atau pembatas fisik untuk mencegah kendaraan memasuki area pedestrian. Lalu aspek yang kedua yaitu aksesibilitas untuk difabel. Jalur pemandu atau attractive paving berupa ubin pengarah dan peringatan. Lalu kedua ada rem dan kemiringan maksimal 8% dan pegangan tangan di kedua sisi. Lalu ketiga ada ruang manuver cukup untuk penggunaan kursi roda. Dan yang terakhir desain ramah low vision, kontras warna dan tekstur, lalu sistem audible di persimpangan, dan juga permukaan yang tidak licin. Lalu aspek yang ketiga yaitu kenyamanan dan lingkungan atau sustainability SDG 11 dan SDG 13. Solusinya yaitu yang pertama material permeable seperti paving berpori untuk mengurangi genangan dan juga meningkatkan infiltrasi air. Lalu yang kedua ada penanaman pohon peneduh dan ruang hijau untuk menurunkan suhu dan meningkatkan kualitas udara. Yang ketiga ada penggunaan lampu yang hemat energi seperti LED atau juga bisa tenaga surya untuk efisiensi energi dan pengurangan emisi. Terakhir ada integrasi trotoar dengan transportasi umum untuk mendorong mobilitas rendah emisi. Optimalisasi ruang pejalan kaki perlu diintegrasikan dengan transportasi umum agar tercipta mobilitas berkelanjutan. Jalur pedestrian ideal harus mengarah ke halte, stasiun, dan titik angkut, sehingga perpindahan moda menjadi mudah, aman, dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Salah satu praktik terbaik ada di negara. Covered linkway, penyeberangan dengan audible signals, jalur landai yang aksesibel, serta sistem wayfinding yang jelas dan konsisten. Inovasi seperti program Green Man yang memberi waktu menyeberang lebih lama bagi lansia dan penyandang disabilitas menegaskan pentingnya inklusivitas dalam desain kota. Integrasi ini terbukti mendorong perjalanan non-motorized, menurunkan emisi, meningkatkan kualitas udara, dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat, aman, dan ramah manusia.